Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa rajin ke gereja atau tidak itu sama saja. Yang penting kita rajin berbuat baik, rajin mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa Mamasa mengatakan, yang penting ungkap masih kepada tamak rupa tahu. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa pandangan semacam itu adalah pandangan yang salah, pandangan yang konyol, pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa biar engkau tidak ke gereja, yang penting kau rajin berbuat baik, yang penting kau rajin mengasihi. Tidak ada. Tetapi justru Alkitab mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara supaya rajin beribadah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, itu sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini mengatakan bahwa jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhi ibadah. Kalau tidak beribadah pada hari Minggu berarti menjauhi ibadah Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan melarang kita untuk menjauh dari ibadah. Kalau menjauh dari ibadah sudah pasti dosa. Nah, sehingga sangat tidak benar kalau mau dikatakan rajin ke gereja atau tidak sama saja, yang penting rajin berbuat baik. Itu adalah pandangan yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara selanjutnya bahwa janganlah mencontoh seperti yang dilakukan oleh mereka. Coba kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa yang dimaksudkan beberapa orang? Adalah orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Jangan mencontoh mereka, jangan seperti mereka. Dan selanjutnya terakhir dikatakan, tetapi hendaklah engkau saling menasehati. Karena itu nasihat ini datang kepada saudara-saudara yang malas ke gereja. Saya menasehati saudara supaya rajin beribadah. Jadi kalau tidak rajin beribadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sedang membenarkan diri di atas ketidakbenaran. Karena dasar kebenaran kita adalah Alkitab. Kalau mau berdasarkan pada pikiran, pada pengetahuan sendiri, itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi biarlah kita beriman kepada Tuhan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tidak beribadah adalah dosa. Dan salah kalau Anda mengatakan rajin ke gereja atau tidak, sama saja, yang penting rajin berbuat baik, rajin mengasihi. Itu adalah pandangan yang salah, bahkan sesat Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa kita sebagai orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari Tuhan, artinya hari Tuhan. Berarti hari khusus untuk Tuhan di mana kita beribadah pada Tuhan. Hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, sehingga benar-benar hari Minggu itu harus dijadikan sebagai hari beribadah bagi orang Kristen. Hari Minggu adalah hari Sabat Kristen. Kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perintah tegas yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Dan pertanyaan saya, kalau Anda tidak beribadah, apakah saudara sedang menguduskan hari Sabat? Saya kira tidak Bapak Ibu saudara-saudara. Orang menguduskan hari Sabat adalah menjadikan hari Sabat, menjadikan hari Minggu menjadi hari beribadah bagi Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan perjanjian lama Bapak Ibu saudara-saudara, begitu ketat tentang aturan Sabat, begitu ketat tentang aturan beribadah. Karena kalau orang melanggar hari Sabat, melanggar hari beribadah, hukumannya bukan main-main.
hukumannya itu adalah dihukum mati. Dilempari dengan batu sampai mati. Ya, bahkan ada yang mencari kayu api pada waktu dalam perjanjian lama. Itu dihukum mati. Dilempari dengan batu sampai mati. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu di dalam Bilangan 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-36 dikatakan, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama begitu ketat, bukan main-main Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan pernah coba-coba mau bermain-main dengan hari-hari beribadah. Hari beribadah harus benar-benar harus dihormati, harus dihargai, harus dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, khusus untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab yang baru saya baca ini adalah hukum sipil yang terjadi, yang berlaku pada waktu itu, bahwa kalau ada orang yang tidak menghormati hari Sabat harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan saya kira ayat ini tidak berlaku sampai sekarang, hanya berlaku pada waktu itu ketika bangsa Israel bersifat teokrasi. Nah, ini adalah merupakan satu gambaran Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang yang tidak beribadah, orang yang tidak menghormati hari Sabat, kalau dia tidak bertobat, dia pasti akan dihukum. Dia pasti akan dihukum. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak menghormati hari Sabat, tidak mau beribadah pada hari beribadah, berarti dia adalah bukan orang percaya, bukan orang Kristen sejati. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa rajin ke gereja atau tidak sama saja, yang penting rajin berbuat baik, rajin mengasihi sesama manusia. Tentunya apa yang ia maksudkan ini adalah bahwa dengan kita rajin berbuat baik, rajin mengasihi, maka kita diselamatkan. Karena keselamatan itu tergantung perbuatan baik kita, tergantung usaha kita. Ini adalah pandangan yang salah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau orang mengatakan bahwa berbuat baik itu yang paling penting, karena berbuat baik kita dapat diselamatkan. Saya mau katakan bahwa sebaik bagaimanapun perbuatan saudara tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Karena perbuatan baik memang tidak menyelamatkan kita. Karena yang menyelamatkan kita itu adalah Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Jadi Kristus yang menyelamatkan kita melalui iman kita, melalui percaya kita kepada Dia. Jadi sama sekali perbuatan baik atau usaha kita tidak punya andil di dalam keselamatan. Kita lihat di dalam Efesus Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan hanya karena anugerah melalui iman kita, hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Bukan melalui usaha kita, bukan melalui pekerjaan kita, tetapi pemberian secara cuma-cuma. Karena itu terakhir dikatakan, jangan ada orang memegahkan diri, jangan ada orang-orang yang sombong. Oh, saya bisa selamat karena melalui usaha saya, karena melalui pekerjaan saya, karena melalui perbuatan baik saya. Jangan. Keselamatan yang kita terima semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena pemberian Tuhan melalui iman kita kepada Kristus. Di dalam Titus juga, Titus 3 ayat yang ke-5 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu kapan? Pada waktu itu dia. Dia siapa yang dimaksudkan? Dia ini adalah Kristus. Pada waktu Kristus datang ke dalam dunia ini, menderita, mati, dan bangkit, disitulah Kristus mengerjakan keselamatan bagi kita. Pada waktu itulah dia menganugerahkan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga dengan iman kita percaya, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berikan contoh Bapak Ibu saudara-saudara. Misalnya ada seorang yang mencuri ayam. Ini misalnya. Seorang yang mencuri ayam kedapatan. Kemudian yang punya ayam ini melaporkan ke polisi dan dia ditangkap polisi. 1 bulan kemudian, lalu kemudian dibawa ke pengadilan. Dan selama 1 bulan itu pencuri ayam ini banyak melakukan perbuatan baik. Dia membagi-bagi uangnya kepada orang miskin. Kemudian dia bagi-bagi beras kepada orang miskin, dan mungkin ada rumah yang dibangunkan, ya, membangunkan rumah orang miskin. Lalu kemudian tiba waktunya dibawa ke pengadilan. Sampai ke pengadilan ditanya oleh hakim, "Pak, apakah betul saudara mencuri ayam?" Dia bilang, "Iya betul Pak, saya mencuri ayam." Hakim bilang, "Berarti Bapak melanggar undang-undang nomor sekian dan Bapak harus dipenjara sekian tahun." Lalu kemudian pencuri ayam ini mengatakan, "Tapi tunggu dulu Pak, sebelum saya sampai ke sini, sebelum saya dibawa ke pengadilan, selama 1 bulan itu saya banyak berbuat baik. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Pak, saya membagi-bagi uang saya kepada orang miskin. Saya bagi-bagi beras kepada orang miskin. Bahkan ada orang miskin yang saya bangunkan rumah. Coba lihat di belakang mereka semua ini yang saya bawa ini. Inilah yang saya bangunkan rumah, inilah yang saya kasih beras, inilah yang saya kasih uang." Pertanyaan saya, apakah hakim mau membebaskan dia? Tentunya tidak Bapak Ibu saudara-saudara. Hanya hakim yang gila yang akan membebaskan pencuri ayam ini. Sehingga dengan demikian benar bahwa di dunia ini saja kita tidak akan dibebaskan dari penghukuman karena perbuatan baik kita. Kita tidak akan bebas dari jeratan hukum karena perbuatan baik kita. Apalagi ini pengadilan sorga. Di dunia ini saja perbuatan baik tidak menyelamatkan kita dari jeratan hukum, apalagi ini pengadilan surga. Kalau pengadilan surga bisa membebaskan kita dari jeratan hukum dengan berbuat baik, berarti pengadilan surga lebih murahan daripada pengadilan dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik sama sekali tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus melalui iman kita. Kalau usaha kita, kalau perbuatan kita menyelamatkan kita, Kristus tidak usah datang Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak perlu datang capek-capek. Tidak perlu datang menyusahkan dirinya. Karena toh juga kan kita bisa menyelamatkan diri kita dengan melalui usaha kita, melalui perbuatan kita. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu saudara-saudara. Yang menyelamatkan adalah Kristus. Yang menyelamatkan adalah Kristus melalui iman kita. Lalu kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya adalah, untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita mengasihi dan lain sebagainya? Kita berbuat baik Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda syukur kita, sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, sebagai bukti kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga disebut orang beriman itu adalah orang berbuat baik, orang beribadah, orang mengasihi, orang yang hidup dalam pertobatan, itulah orang yang beriman. Orang yang sungguh-sungguh hidup membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, itulah orang yang beriman. Sebab kalau selalu menjauh daripada Tuhan, itu tidak bisa dikatakan orang beriman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena orang yang berbuat baik itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Nanti kita bisa berbuat baik, nanti kita bisa mengasihi, nanti kita bisa beribadah kalau kita sudah diselamatkan. Ya, kita lihat di dalam Efesus
2 pada ayatnya, ya kembali mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nanti setelah kita menerima anugerah keselamatan, baru kita bisa berbuat baik. Kita diciptakan dalam Kristus untuk berbuat baik. Kita dipilih Tuhan untuk berbuat baik. Kita diselamatkan Tuhan untuk berbuat baik bagi semua orang, sebagai tanda terima kasih, sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara adalah orang beriman, kalau saudara adalah orang yang percaya, ibadah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saudara. Ibadah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Orang yang beriman, orang yang percaya itu adalah orang yang beribadah. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya tidak mungkin beribadah. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh orang percaya? Apakah saudara sungguh-sungguh orang beriman? Kalau saudara sungguh-sungguh orang beriman, orang percaya, pasti engkau akan rajin beribadah. Pasti engkau akan senantiasa merindukan ibadah. Firman Tuhan memberkati saudara sekalian.